Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya akan sampaikan wasiat-wasiat ya, atau pesan-pesan khusus untuk Bapak Joko Widodo. Begini, wasiat atau pesan saya ini berkait dengan ketika saya habis mendengarkan konferensi persnya Pak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla, mantan wakil presiden ya, yang pernah jadi wapresnya Pak Jokowi juga. Jadi wasiat atau pesan-pesan khusus atau saran-saran khusus atau masukan-masukan khusus ini penting. Saya sampaikan dengan hati yang jernih ya, hati yang tulus ya, tanpa iri dengki ataupun apapun yang buruk, yang jelek ya, yang negatif. Pertama, bahwa saran saya Pak Jokowi itu menurut saya agar mengikuti saran yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla tersebut. Menurut saya melihat gestur wajahnya Pak Yusuf Kalla, air mukanya, terus kilatan cahaya matanya, terus body language-nya dari Pak Yusuf Kalla itu ketika memberikan saran kepada Pak Jokowi agar Pak Jokowi segera mengakhiri polemik soal ijazah itu penuh dengan ketulusan. Penuh dengan ketulusan, penuh dengan kearifan, penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan kebapaan, penuh dengan kenegarawanan. Itu Pak Yusuf Kalla. Dan saya sependapat dengan Pak Yusuf Kalla bahwa kalau misalnya begini, para pemirsa ya, saya menuduh Pak Yusuf Kalla bahwa ijazahnya Pak Yusuf Kalla itu palsu misalnya. Saya yakin Pak Yusuf Kalla mesti akan memanggil saya atau memanggil wartawan, memanggil siapa, kumpul di mana, di halaman apa di rumah makan. Udah, beliau menunjukkan begini. Nih, gitu kan. Udah. Wartawan suruh merapat, suruh mendekat ya, suruh memegang, meraba, menerawang, dipotret, di video, berapa menit, berapa jam, ya nggak masalah. Dan silahkan diteliti di Polri, di Mabes TNI Angkatan Darat, atau di Australia, atau di Amerika, atau di Malaysia, dan seterusnya. Silahkan. Jadi, udah selesai setelah itu. Sebagaimana yang dilakukan oleh Barack Obama, yang presiden Amerika, dan oleh itu Pak Arsul Sani, yang anggota BPD atau anggota apa, saya lupa ya, jabatan beliau Pak Arsul Sani. Yang jelas beliau juga pernah menjadi anggota DPR RI. Itu sudah selesai, bijak. Jadi nggak perlu seperti sekarang ini bertahun-tahun terus melaporkan Gus Nur, Bambang Tri, sekarang Roy Suryo, Dr. Tifa, terus Rismon sendiri juga dilapori, terus Ustadz Rizal Fadila, Rustam Effendi, kisruh, ribet, bundet, ya, semrawut, ya, dan memecah belah, ya, pecah belah kesatuan bangsa, saling ada masya Allah, ya, jadi rusak ya, sistem sosial jadi terganggu, sistem kebangsaan, sistem jadi saling curiga, saling memaki, saling mencaci di yang acara-acara live itu merusak sekali dan sangat memalukan. Jadi pada merendahkan diri sendiri, berdebat ngawur, ya, melebihi debat kusir. Jadi saran saya itu, Pak Jokowi, turuti apa yang disarankan oleh Bapak Yusuf Kalla tersebut. Saya yakin 100% ya, atau kata Mas Roy itu 99,9% atau menurut Rismon itu 11.000 triliun persen, Pak Yusuf Kalla itu tulus, ikhlas ya, lillahi ta'ala. Itu yang pertama.
Yang kedua, Pak Jokowi, nih, gunakan mata hati, gunakan hotspot, gunakan hati nurani. Dengarkan suara diri, suara jiwa, suara hati, suara rohani. Pak Jokowi kan beragama ya Muslim. Udah, dan tentunya dengan mendengarkan suara hati itu, hotspot itu, hati nurani itu, mata hati itu, semua akan beres. Jangan berpikir tentang rasa malu, rasa gengsi, ya, prestis yang nanti hancur atau ini atau itu dan sebagainya. Sudah banyak contoh kok yang di mana Jerman, Afrika Selatan, Prancis, Jepang itu kan hanya karena skripsinya disangka plagiat, plagiasi, disangka plagiator langsung mundur atau mungkin skripsinya dibuatinnya mundur, skripsinya atau ada yang nggak beres ya, nggak tercantum di dikti misalnya yang mundur. Begitu. Jadi itu lebih elegan, lebih bijaksana, lebih dewasa dan lebih menyamankan. Ini kalau seperti ini kan jadi pertaruhan ya, kesatuan bangsa pertaruhan, ribut terus pertaruhan, saling mencaci maki pertaruhan, saling mencerca, menghina, memfitnah, hoak ya. Terus ya tiap hari, setahun lebih, hampir 2 tahun lebih. Dan ada yang jadi korban kan. Jadi kan cuman Gus Nur, Bambang Tri, atau siapa kan menuduh Pak Jokowi ijazahnya palsu. Terus Pak Jokowi marah, melaporkan ke ada korban kan. Bambang Tri di penjara, Gus Dur di penjara. Sekarang ini berapa orang tuh yang sekarang juga begitu, jadi ribet. Kasihan tuh Bambang Tri, Gus Nur jadi badan tubuhnya terdera, jiwanya rusak di penjara, keluarga, nama baik keluarga besarnya, nggak kerja, terkungkung di penjara juga. Sekarang sama kan, Kang Mas RSS kan ya terdera, harus wajib lapor, harus ke sana, kemari, ke situ, ke sini. Kaditu, kadie itu kan. Jadi, jadi ya nggak kerja, tidur nggak enak, makan nggak ada dan seterusnya. Dan kredibilitas dulu yang bersatu. Jadi begitu Pak Jokowi. Dan kepada para pengikutnya jangan terus marah ke saya. Saya menyampaikan dengan tulus. Lihat wajah saya. Saya tidak misu-misu, tidak marah-marah, tidak bilang apa termul, nggak bilang cekoker, nggak bilang congor, enggak, saya menghindari itu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada kebohongan yang abadi, tidak ada kedustaan yang abadi. Dan satu kebohongan, satu kedustaan itu akan ditutup oleh kedustaan, kebohongan yang lain. Terus begitu. Dan akan terus tertulis, terukir sampai 7 turunan, 9 turunan, sampai kiamat. Tuh. Akan sangat buruk ya. Bahwa secara, ya kita kan ya bisa beralasan ini itu, bisa ini itu, hukum, tetek bungi, tetek bungi, tetek bungi. Tapi kan ada sebuah nuansa, ada sebuah konsep dalam jiwa masing-masing warga yang berjuta-juta ini bahwa loh, kalau asli kok begitu, kalau asli kok begitu, kalau asli kok begitu, kenapa nggak langsung menunjukkan selesai gitu. Kan ada kecurigaan, bukan ya kecurigaan atau tanda tanya besar gitu loh. Kenapa ya? Tinggal menunjukkan kok ribet, kok rumit, kok bundet, ya, kok konslet, aja itu. Tadi akhirnya kan mengerucut di sarannya itu, Pak Yusuf Kala itu yang sangat negarawan, yang sangat bijak, sangat dewasa itu. Cukup 3 dari saya ya, saya masukkan. Saya masukkan sebagai semua muslim, katanya Pak Jokowi juga, katanya orang UGM, saya juga lebih UGM. Orang Jawa juga, saya orang Jawa. Terus ya kasih sayang, udahlah berhenti kasihan. Jadi kasihan diri sendiri, kasihan keluarga, kasihan tetangga, kasihan warga sekitar, kasihan daerahnya, kasihan provinsinya, kasihan Indonesianya, kasihan dunianya, terutama dunia dalam diri kita sendiri. Dunia dalam diri kita yang nanti yang harus kita jadikan hidup sebagai bahan kita
menanam berbagai kebaikan untuk kita nanti setelah kita mati itu gitu loh. Jadi sangkan peran itu mati. Untuk apa kita capek-capek ya melakukan perusakan, melakukan penganiayaan pada diri sendiri gitu loh. Itu kan tahu semua tahu innallaha sami'u alim. Allah sesungguhnya Allah Maha sami mendengar, alim mengetahui. Udahlah bukan sebagai orang-orang beragama. Begitu berkah bagi yang melihat saya, para pemirsa. Mohon maaf bila ada kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.